Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang pengertian dari makanan halal dan haram. Sebelum saya melanjutkan pada materi kali ini, apakah ada pertanyaan untuk materi sebelumnya? Oke, baik. Jika tidak, saya akan menjelaskan materi kali ini. Sebelum saya menjelaskan, apakah ada yang tahu apa pengertian dari makanan halal dan haram itu? Oke, baik. Jika tidak, saya akan menjelaskan pengertian dari makanan halal dan haram. Pengertian dari makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu, baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang, pada dasarnya adalah halal untuk dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau Al-Hadis yang mengharamkannya. Dan ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram, karena memberi mudorot atau bahaya bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dari makanan halal. Yang pertama, halal, dan yang kedua toyiban. Makanan halal itu harus berhalalan dan toyiban. Nah, selanjutnya manfaat mengkonsumsi dari makanan halal. Yang pertama, terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, rezeki yang diperoleh membawa barokah di dunia ataupun di akhirat serta menghadapi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membawa ketenangan hidup. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam kehidupan dan sikapnya apa adanya. Dan yang kelima, memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus terhindar dari akhlak yang tercela. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis makanan yang halal. Yang pertama, halal karena zatnya. Contohnya nasi, susu, telur, dan yang lain-lain. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Misalnya, mencuri, menipu, dan lain-lain. Dan yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Misalnya hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika tidak disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Nah, selain itu juga, jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya, yaitu makanan yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Dan yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudorot, tidak membahayakan untuk kesehatan tubuh, tidak merusak akal, tidak merusak moral, dan tidak merusak akidah. Nah, kemudian, sekarang pengertian dari makanan haram. Haram artinya dilarang. Jadi, makanan yang diharamkan adalah makanan yang dilarang dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Setiap makanan yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti ada bahayanya. Dan meninggalkan yang dilarang syara pasti ada faidahnya dan mendapatkan pahala. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3, makanan yang haram untuk dimakan disebutkan yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat daging hewan yang disembelih atas nama selain nama Allah, yang kelima hewan yang mati karena tercekik, terjatuh, atau diterkam oleh binatang buas, dan yang terakhir hewan yang disembelih yang bertujuan untuk menyembah berhala. Nah, selain itu, kita kalau mengkonsumsi makanan haram itu akan menyebabkan dampak negatifnya. Yang pertama, doa yang kita lakukan untuk pengkonsumsian makanan dan minuman haram tidak akan mustajab. Yang kedua,
Uangnya banyak, namun tidak barokah, diakibatkan karena setan mengarahkan kepada kemaksiatan dengan uang itu. Yang ketiga, rezeki yang haram tidak barokah dan hidupnya tidak tenang. Yang keempat, nama baik, kepercayaan, dan martabat jatuh bila ketahuan. Yang kelima, kita berdosa karena telah melanggar aturan Allah. Dan yang keenam, merusak secara jasmani dan rohani di dalam tubuh kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan pengertian makanan halal dan haram. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.